nada. Dime si vienes a mi cama, la fama. Se la pasa en ella, siento que soy mala. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ibu dari mana ibu? Halo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Gini-gini aja Bu lah. Oke, sekarang ada teman kalian yang tidak hadir? Iya. Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Siap Bu. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca di dalam hati. Mulai. Selesai. Anak-anak, ini masih semangat belajarnya? Masih. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Enggak tahu Bu. Jadi hari ini kita akan belajar yang pertama peluang kejadian tidak saling lepas, yang kedua adalah peluang kejadian saling lepas. Biasanya peluang ini digunakan untuk apa? Pelemparan dadu Bu. Iya betul, Eri, tepuk tangan. Biasanya buat apa lagi? Mendeketin cowok. Main kartu. Main Iya. remi Bu. Iya bisa jadi. Gaplay Bu. Koin. Pelemparan koin. Iya betul anak-anak yang tadi kalian sebutkan itu ya. Nah sekarang kita harus tahu dulu definisi dari kedua peluang tersebut sebelum kita masuk ke materi yang lebih mendalam. Ibu akan jelaskan apa itu peluang saling lepas. Jadi peluang saling lepas adalah dua atau lebih kejadian yang terjadi tidak mungkin secara bersamaan. Apabila kita menggambarkan dalam bentuk diagram Venn, dia itu saling beririsan. Artinya apa? Mempunyai yang Ya, betul. Nah, sekarang ada pembagian tim atau kelompok. Ibu pilih kelompok ini secara heterogen. Nah, kalian bisa gabung dengan kelompoknya masing-masing dan duduk dengan rapi. Siap? Siap. Nah, anak-anak sekarang tolong perhatikan dulu ke depan. Apa yang ibu pegang ini? Dadu. Total peluang dari kejadian dadu ini ada berapa? 1,6. Ya ada 6. Masa ada 6? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ibu akan memberikan 2 dadu ke masing-masing kelompok. Setelah itu, kalian mencatat apa saja yang mungkin terjadi apabila kedua buah dadu ini dilempar 1 kali secara bersamaan. Terus kalian mencatatnya dalam bentuk tabel. Dan untuk waktu pengerjaannya ibu kasih selama 5 menit. Satu orang satu atau per kelompok? Satu kelompok 2 dadu. Ya maksudnya kayak ngerjainnya. Ya,
Jadi yang kerjainnya itu cuma satu. Bareng-bareng tapi bareng-bareng gitu. Oke. Ini. Gimana anak-anak, udah beres? Udah. Kalau udah beres, sekarang hasilnya bandingkan dengan kelompok yang lain. Apakah sama atau tidak? Ditukar. Ada berapa banyak, Pak? Oh, apa? Ada 36. Jadi semua kelompok sama, hasilnya 36? Sama. Tepuk tangan dong. Sekarang kalian perhatikan gambar tersebut. Menurut kalian di sini itu ada unsur apa aja? Ada Apa lagi? dadu. Masih lah. Jumlahan dadu. Dua dadu. Ada angka. Angka juga. Dari 2 dadu. Iya. Oh, peluangnya. Ada berapa dadu ini? 2. Berapa kejadian? 36. Jadi semuanya udah mengerti ya. Mengerti. Next lagi ya. Nah, ibu punya pertanyaan buat kalian. Coba perhatikan. Berapa peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 3? Coba kalian lihat tabel yang tadi kalian buat. Ini ada ini. 3, Bu Neneng. Jadi yang muncul berjumlah 2 atau 3 adalah ini. Kita masukkan dulu rumus dari peluang kejadian saling lepas. Peluang himpunan A atau B sama dengan peluang himpunan A ditambah peluang himpunan B. Kita langsung masukkan aja ya. Peluang himpunan A atau B sama dengan ada berapa? 1. Dari himpunan A ada 1. Terus kita langsung masukkan MS-nya. MS-nya ada 36. Terus PB-nya 2. tinggal jumlahkan aja. 1 ditambah 2 3. Terus yang 36-nya kita simpan ke sini. Langsung kita sederhanakan. Oke. Jadi hasilnya berapa? 1/12. Keren. Dari peluang pertanyaan ini apa yang dapat kalian simpulkan? Oke, berdasarkan kedua himpunan ini kan tidak sama. Berarti dia itu tidak saling Beririsan. Karena tidak sama. Ada yang sama? Nggak ada, udah beda. Beririsan. Tidak beririsan artinya peluang kejadian Saling lepas. Saling lepas.
Ya betul. Kenapa ibu disebutnya itu peluang yang saling melepas? Kenapa? Ya sekarang kita coba lihat dulu slide berikutnya ya untuk mengetahui jawaban dari Rifa. Sekarang kalian perhatikan lagi ke depan. Jadi ini itu diagram peluang saling lepas. Jadi peluang saling lepas itu tadi ibu sebutkan kenapa bisa disebut peluang saling lepas? Tidak beririsan. Ya tidak memiliki Anggota yang sama. Nah, peluang himpunan saling lepas itu dirumuskan dengan A dan B harus sama dengan 0. Jadi peluang saling lepas itu adalah peluang kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersama-sama atau tidak saling beririsan. Kita baca ya dari dulunya. Peluang himpunan A irisan B harus sama dengan 0. Kenapa Bu harus sama dengan 0? Ya artinya itu apa? Ya karena dia itu kan tidak saling beririsan. Oh. Oh kayak yang tadi di slide sebelumnya ya nggak ada yang sama gitu. Yang bacanya tidak ada yang sama ya. Oh. Jadi Iya betul sekali kalian ya. Nah, rumus peluang kejadian saling lepas adalah peluang anggota himpunan A gabungan himpunan B sama dengan peluang himpunan A ditambah peluang himpunan B. Sekarang ibu punya pertanyaan lagi. Berapa peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah ganjil atau bilangan prima? Kalian lihat lagi di tabel yang tadi kalian Dari lihat. dua dadu ibu. Iya dari dua dadu. Sehingga peluang munculnya mata dadu dari berjumlah ganjil dan prima, yaitu kita masukkan dulu ke rumusnya. Peluang himpunan A gabungan B sama dengan peluang himpunan A ditambah peluang himpunan B dikurang peluang himpunan A irisan B. Peluang himpunan A gabungan B sama dengan ada berapa? 18. Terus sama dengan 19/30-nya. hasilnya sama. Sama Ibu. Ada yang bisa menyelesaikannya dengan cara lain? Ada dong bu. Gimana? Kan yang ditanyakannya berjumlah ganjil 18/36 atau bilangan prima. Kan kalau bilangan prima itu semua ganjil kecuali yang berjumlah 2. Jadi 18/36 ditambah 1/36.
gitu. Bisa ya, kayak gitu juga kayak Rita. Selanjutnya kalian lihat dan perhatikan dengan baik. Ibu punya pertanyaan. Kira-kira menurut kalian ini yang benar itu jawabannya yang mana? Sertakan juga alasannya ya. Nah, sekarang ibu punya latihan soal. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompoknya untuk menjawab soal tersebut. Setelah itu perwakilan kelompok silahkan maju ke depan untuk menjawab soalnya. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke. Nah, sekarang ibu punya pertanyaan. Kalian perhatikan dengan baik ya. Siapa yang mau membacakan soalnya? Ini Irfan mau. Irfan. Dalam sebuah kantin sekolah, setiap siswa hanya boleh memilih 1 dari 3 menu makan siang dengan data sebagai berikut. 40% siswa memilih nasi goreng, 35% siswa memilih mie ayam, 25% siswa memilih soto ayam. Pernyataan yang benar terkait dengan informasi di atas adalah A. Kejadian memilih mie ayam dan memilih soto ayam tidak saling lepas karena keduanya makanan berkuah. B. Kejadian memilih nasi goreng dan memilih mie ayam adalah saling lepas. C. Peluang seorang siswa tidak memilih nasi goreng adalah 0,25. D. Peluang seorang siswa memilih selain soto ayam adalah 0,50. Berdasarkan pertanyaannya yang tadi Irfan bacakan, menurut kalian jawabannya itu yang benar yang mana? Terus kalian juga sertakan alasannya mengapa kalian jawabannya yang mana gitu? Yang C dan D pasti salah. C dan salah. B yang Diskusi itu. B. Kelompok aku udah. Tahu ibu aku Dan yang nasi goreng adalah saling lepas. Ibu apa yang ingin jawab? saling lepas ya, ada Bisa bubar. tidak beririsan. Soalnya kan Tadi tidak. Sekarang siapa yang mau menjawab dari pertanyaan tersebut? Abdul. Ya, Abdul silahkan berdiri. Tadi kita udah berdiskusi Bu. Ya. Kalau menurut kelompok kami mah yang B, Bu. Kejadian memilih nasi goreng dan memilih mie ayam adalah saling lepas. Jadi tidak mungkin si siswa itu mengambil kedua-duanya. Seperti itu. Ya, kita coba lihat dulu ya PPT-nya apakah jawaban Abdul sama dengan yang di sini atau Mungkin ada jawaban dari kelompok lain, Bu. Ya. Ada lagi jawaban yang lain? Kita sepeninggalan. sama. Jawabannya itu B. Nah, sekarang kita coba lihat, perhatikan. Ini harusnya ya. Jadi dari pertanyaan yang bagian A, alasannya itu salah. Karena walaupun keduanya makanan yang berkuah, namun seorang siswa hanya boleh memilih 1 menu, sehingga kejadiannya tetap saling lepas. Jadi yang C itu salah karena peluang seorang siswa tidak memilih nasi goreng adalah 0,25 dan dalam perhitungannya 1 dikurang 0,40 yang tidak memilih nasi goreng sama dengan hasilnya 0,60. Terus yang bagian D salah karena peluang seorang siswa memilih selain soto ayam adalah 0,50 dan jika kita menghitungnya adalah 1 dikurang 0,25. Siswa yang memilih selain soto ayam hasilnya 0,75. Jadi yang benar tadi yang Abdul sebutkan. Bagian yang mana yang benar? Yang B. Yang B. Sekarang ibu punya latihan soal. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompoknya untuk menjawab soal tersebut.
Setelah itu perwakilan kelompok silahkan maju ke depan untuk menjawab soalnya. Silahkan mulai dari sekarang. Oke. Nah, anak-anak, sekarang siapa yang mau menjawab pertanyaannya ke depan? Dari kelompok 3 mungkin? Kita silakan. Di depan, Mbak, atau di sini aja, Bu? Ke depan. Jadi untuk melihat pernyataan yang benar dari keempat jawaban ini tuh cukup melihat apa yang cocok. Misalnya itu dari yang B. Dari yang B itu peluang seorang siswa lulus tes matematika atau tes bahasa Inggris adalah 1,1. Kalau memang semisal cuma peluangnya itu cuma ada 2, 0,6 dan 0,5, itu tuh bisa benar 1,1. Tapi di sana itu ada peluang tes kedua tes itu bisa lulus, yaitu 0,3. Jadi kalau semisal dijumlah dari tes matematika dan tes bahasa Inggrisnya itu 1,1 dikurang 0,3, jadinya itu 0,8. Yang artinya tidak cocok dengan jawaban yang B. Jadi jawaban yang paling cocoknya itu yang bagian C. Kenapa? Karena dari peluang lulus tes matematika dan tes bahasa Inggrisnya itu adalah 0,8, dan dimana sangat-sangat cocok jika melihat dari pernyataan yang ada di atas. Jadi matematika peluang lulusnya 0,6 ditambah dengan bahasa Inggris peluang lulusnya itu 0,5, lalu dikurang dengan peluang lulus dari kedua tesnya 0,3, jadi 1,1 dikurang 0,3 jadinya 0,8 gitu. Apakah jawaban Titan tadi benar dan jawaban kalian sama seperti kita? Iya. Kalian hebat banget. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga Titan ya udah berani maju ke depan. Nah, sekarang Ibu punya game. Ada yang mau main game? Mau main game. Jadi teknis permainannya itu yang pertama, permainan ini terdiri dari 3 ronde dengan 3 lembar soal. Yang kedua, dalam ronde pertama, kedua, dan ketiga, setiap anggota tim mencari satu kejadian saling lepas atau kejadian saling lepas dan menulisannya dalam notasi dan menghitung peluangnya. Yang ketiga, saat permainan dimulai, anggota pertama mengerjakan pemisahan variabel. Bila setelah selesai, lembar diberikan ke anggota kedua untuk mengerjakan peluang kejadian saling lepas atau tidak saling lepas di kejadian pertama. Bila telah selesai, anggota tim yang ketiga harus mencari kejadian baru yang belum ditulis di kejadian kedua. Begitu seterusnya sampai anggota tim kelima di kejadian keempat. Terus yang keempat, tim yang menang adalah tim yang cepat dan tepat dalam mengerjakan seluruh soal di dalam 3 ronde permainan tersebut. Jadi permainannya itu
sudah beres, Ibu akan memberikan lagi soal kedua. Nah, kalian itu menjawab soalnya dengan cepat dan juga tepat. Oke? Oke, Bu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Perkelompok. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Udah, Ibu cukup jelas mengenai Jangan lupa ditulis ya, nanti kita menjawabnya secara bersamaan. Oke. Nah, anak-anak, jadi Ibu sudah mengetahui nih pemenang kelompok permainan hari ini. Penasaran nggak siapa? Siapa ya? Jadi pemenangnya adalah kelompok 1. Jadi karena kelompok 1 pemenangnya, silahkan kepada anggota kelompok 1 maju ke depan untuk mendapatkan hadiah. Ketawa terus. Enggak, bulu tuh. Jadi karena kelompok 1 pemenangnya, silahkan kepada anggota kelompok 1 maju ke depan untuk mendapatkan hadiah. Ketawa terus. Enggak, bulu tuh. Lupa.
Ada orang paling ganteng di kelompok. Ibu punya sedikit hadiah buat kalian ya. Kasih Ibu. Silakan duduk lagi ke tempat. Nah, buat kelompok yang kalah jangan merasa kecil hati ya. Mungkin ibu belum rezekinya juga, dan ibu sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Ya, mungkin cuma sekian dan pembelajaran kali ini telah selesai.